SM Store, amanah dalam muamalah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwanit talabah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita di dalam kita bertalabul ilmi syar'i di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga kita semua yang ada di sini dijadikan niat kita niat ikhlas hanya untuk mencari ilmu nafi' yang nantinya membawa kebaikan dan perubahan pada diri kita. Dan semoga usaha kita di dalam bertalabul ilmi ini menjadi sebab ditambahkannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dihapuskannya dosa kesalahan kita, diangkat derajat kita di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang baik ini sebenarnya adalah jadwal kajian guru kita Al-Ustadzul Walid Al-Fadhil Salim Ghanim hafizahullah taala wa ra'ah. Akan tapi tatkala beliau di hari ini uzur, maka kami menggantikan di kajian beliau yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam yang baik ini kita akan belajar bersama bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an memahami konsep ukhuwah dalam agama Islam ini. Ketika kita menisbatkan diri kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari sisi pemahaman kita, maka kita harus mengikut sertakan semua amal-amal muamalah kita kepada mereka. Jangan sampai kita mengambil sebagian, membuang sebagian. Mengambil akidah, mengambil manhaj, namun dalam masalah muamalah, dalam masalah ukhuwah di antara saudara kita, jauh dari kategori mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Mengapa kita katakan hal ini perlu kita fahami bersama? Karena ini merupakan salah satu dari ajaran agama kita yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk membangun ukhuwah, membangun persaudaraan sama muslim dengan bangunan yang kokoh. Kita hidup tentu tidak bisa sendiri. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, butuh sahabat, butuh teman, butuh saudara. Bahkan ketika kita ada di kampus kita ini, kita butuh kepada yang lain. Kita butuh teman, kita butuh sahabat dalam kita belajar, dalam kita berdiskusi, dalam tolong menolong, membantu sama lain. Bahkan sampai pada titik kita olahraga pun butuh teman. Sepak bola main sendiri bisa, basket main sendiri bisa, ya bisa aja tapi gak seru, kan begitu. Pimpong, ya mana nih ahli pimpong? Tidak ada. Itu pun juga butuh teman. Makanya dalam hal ini Islam itu telah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu membangun ukhuwah di antara mereka dengan bangunan yang kokoh sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Di antara salah satu kisah dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang menunjukkan bagaimana mereka perhatiannya kepada saudara mereka, kepada sahabat yang lainnya. Tentu bagi kita yang sudah belajar silsilah, kita akan menjumpai salah satu kisah dalam perang Yarmuk di kitab qiraah. Semester berapa? Lupa. Nanti ingatnya kalau mau ujian. Hah? Di sana ada seorang sahabat yang mulia, yang diantaranya adalah Suhail bin Amr. Siapa? Suhail bin Amr. Kemudian ada lagi yang lain, ada 3 orang. Ikrimah bin Abi Jahl. Dan yang ketiga adalah Harith bin Hisham. 3 orang ini mereka berjuang habis-habisan di perang Yarmuk sampai pada titik darah penghabisannya. Ketika perang selesai, maka didapati ketiga orang ini berada di detik-detik akhir hayatnya. Salah seorang sahabat dia mencari yang bernama Ikrimah bin Abi Jahl ini dengan membawa satu kantong minum yang maunya dia hendak memberi minum sahabat Ikrimah tersebut. Dan yang terjadi ketika Ikrimah hendak meminum kantong ini, dia melihat pada sahabat yang lain, Suhail bin Amr, yang juga butuh minum. Akhirnya diarahkannya minuman ini kepada Suhail bin Amr agar dia minum dulu. Maka didatangilah siapa? Suhail bin Amr ini, diberikan minum. Sebelum ia meminum, ia pun melihat ada temannya yang lebih butuh daripada dia, yaitu siapa? Harith bin Hisham. Maka didatangilah Harith bin Hisham ini. Kemudian Harith bin Hisham ini dengan halus dan santunnya menolak dengan cara yang baik agar minum ini diberikan terlebih dahulu kepada Ikrimah bin Abi Jahl. Muter lagi. Ketika orang ini, sahabat ini mendatangi Ikrimah bin Abi Jahl ini, maka mendapati dia sudah tiada. Kemudian mendatangi Suhail bin Amr, didapatinya pun juga sudah meninggal dunia. Dan dia berpindah ke Harith bin Hisham,
dan didapati pun juga sudah tiada. Coba kalau kita berada di posisi mereka, apa yang kita lakukan? Oh iya benar, tak ombe cek warga. Wis iku urusan buri. Kan begitu. Yang penting saya selamat. Namun para sahabat tidak. Pada sampai titik inilah mereka mengutamakan dan memberikan kewajiban dan hak kepada saudaranya yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Apa artinya? Mereka para sahabat lebih mengutamakan saudaranya yang lain yang jauh lebih membutuhkan, walaupun diri sendiri pun juga membutuhkannya. Nah, konsep ini harus kita memahami, harus kita fahami, agar ukhuwah yang dibangun di masa sahabat ini, yang mereka bangun ini pun juga bisa kita terapkan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya hukum ukhuwah itu adalah wajib. Membangun, menjalin, memperbaiki jalinan persaudaraan sama muslim itu wajib hukumnya. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang mukminin itu adalah saudara satu sama lain. Bahkan hubungan persaudaraan mereka ini melebihi persaudaraan yang sedarah. Dan itu sekali lagi dibuktikan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian Allah katakan, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberikan rahmat olehnya subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasannya kaum mukminin, kaum muslimin adalah saudara satu sama lain, dan tidak dikenal yang namanya musuh. Kalau kita masih bermusuhan dengan saudara kita, berarti kita yang human error. Karena Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Yang namanya saudara berarti dia saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memuliakan, saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing. Sampai pada titik ketika terjadi pertengkaran di antara mereka, apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara mereka. Makanya tidak ada istilah musuh dalam kamusnya kaum mukminin. Agama Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan kepada kita bahwasannya hidup ini dibutuhkan jalinan persaudaraan. Jauh sebelum munculnya ucapan musuh satu itu kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan hal ini. Bahkan tidak ada ceritanya permusuhan sesama saudara kaum mukminin. Kemudian Allah menutup ayatnya, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya di dalam kita menjalin ukhuwah, menegakkan ukhuwah, hendaknya kita betul-betul bertakwa, berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh kepada kezaliman. Berhati-hati jangan sampai ucapan kita menyakiti hati teman, mengambil harta teman. Pinjam ya, tidak kembali. Utang ya, tidak disaur-saur. Ya bukan seperti itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Pemahaman ukhuwah ia dibangun oleh mereka para sahabat. Yang pertama, bahwasannya ukhuwah ini, tali persaudaraan ini merupakan jalan yang mengantarkan seorang hamba menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Tentu seorang hamba mukmin itu butuh dan mengimpi-impikan dapat surga. Dan jalan menuju surga di antaranya adalah dengan membangun persaudaraan tersebut. Makanya mereka para sahabat di dalam melihat ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah, dia memandang bahwasanya ini adalah jalan menuju surganya Allah yang mengantarkan kepada ridha cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian itu beriman dengan sebenar-benar iman. Wala tu'minu, dan tidaklah kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Surga tidak akan mungkin didapat dengan iman. Iman tidak akan bisa mencapai titik kesempurnaannya yang bisa mengantarkan menuju surganya Allah sampai seorang muslim dengan muslim yang lain itu menyayangi. Berarti kasih sayang, cinta kasih sesama saudara, sesama muslim, ini merupakan salah satu tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin keimanan kita akan bisa sempurna sampai kita menyayangi saudara kita. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukankah ini menunjukkan harus adanya kasih sayang kepada saudara kita? Sampai-sampai pada perkara apapun kita berikan kepada saudara kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu baru akan sampai pada titik keimanan yang sempurna. Walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak mungkin kita bisa meraih sempurnanya iman dalam diri kita sampai kita membangun persaudaraan yang penuh dengan naungan kasih sayang. Makanya kita katakan tadi, tidak dikenal adanya permusuhan, adanya musuh dalam agama Islam ini sesama saudara kita. Yang ada adalah persaudaraan, saudara antara satu dengan yang lain. Ini yang pertama yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, menjadikan jalinan ukhuwah ini sebagai salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasannya ukhuwah itu merupakan tanggung jawab bersama. Mengapa kita katakan tanggung jawab bersama? Karena masing-masing dari kita kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban. Punya hak dari saudara kita dan juga punya kewajiban yang harus kita tunaikan untuk saudara kita yang lain.
Dan ini yang diterapkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, di antara bentuk pertanggungjawaban atau hak dan kewajiban yang tertuang dalam ukhuwah Islamiyah ini, pertama adalah adanya cinta kasih sayang pada setiap individu muslim. Sebagaimana dalam hadis tadi Nabi katakan, "Walladzi nafsi biyadik la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kemudian Nabi katakan apa? "Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum." Tidakkah kalian mau aku tunjukkan pada satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta pada diri kalian jika kalian melakukannya? Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Ini di antara salah satu cara untuk menumbuhkan apa? Rasa sayang antara saudara sesama. Kalau kita ketemu dengan muka senyum, ucapkan salam, maka ini memberikan aura positif, memberikan kegembiraan dan kesenangan pada diri saudara. Sebaliknya kalau kita ketemu hanya dengan bermuka masam, tanpa salam, tanpa kalam, cuek, apa yang terjadi? Menunjukkan aura negatif. Dan tidak menutup kemungkinan adanya prasangka-prasangka buruk. Kenapa dia ini? Kok tidak pernah senyum sama sekali sama saya? Kenapa dia ini tidak pernah nyalan? Ya, tidak pernah ngobrol. Di asrama, di kamar, di kelas pun juga sama. Bermunculan ini dan itu prasangka-prasangka buruk. Justru itu mengantarkan kepada hal-hal yang tidak baik, kecurigaan yang tidak benar, kemudian juga kebencian, ya, dan seterusnya. Namun beda ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan muka yang berseri-seri, kemudian dengan wajhun taliq, kemudian diiringi dengan salam, maka ini memberikan ya pelita dan juga cahaya kasih sayang pada saudara-saudara kita. Ini sesama muslim loh ya. Kalau sama muslimah ya jangan senyum-senyum itu. Bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban sesama saudara adalah tidak menzalimi, tidak melakukan kezaliman kepada saudara kita. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu. Ia tidak menzaliminya. Di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya di antara karakteristik perangai seorang muslim terhadap saudaranya, dia tidak menzalimi yang lain, tidak menzalimi saudaranya. Nah, ini harus kita bangun ikhwah, supaya di lingkungan kita ini tidak ada kasus pencurian lagi. Ya, tidak ada kasus barang hilang kemana, tidak ada. Dompet hilang, uang hilang, baju hilang, buku hilang pula. Kita harus pahami ini, ya, bahwasanya di antara kewajiban kita adalah tidak berbuat zalim kepada saudara kita. Kita ngambil punya orang zalim tidak? Zalim. Dan itu ke bawah nanti sampai hari kiamat, sampai di akhirat. Kecuali kalau kita bertaubat, minta maaf dan mengembalikan hak saudara kita. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk hak dan kewajiban yang lain adalah wajibnya saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu.
Ketika kita melihat saudara kita kesusahan, kita bantu. Sulit untuk belajar memahami pelajaran tadi pagi, kita bantu. Sulit untuk mengerjakan PR, kita bantu. Tapi jangan kalau ujian, tidak boleh. Ya, Ustaz, kita kan harus saling bantu-bantu sama saudara kita. Iya mas, tapi bukan tempatnya kalau ujian. Ujian nafsi. Man ghasya falaysa minna. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam pertolongan hambanya selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Kalau kita, urusan kita ingin dibantu, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bakhil untuk membantu saudara kita. Tentu dalam perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Nabi juga mengatakan, "Man naffasa 'an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbah min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu seorang mukmin di dunia ini dari menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya, niscaya Allah akan mudahkan kesulitan baginya kelak di akhirat pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang sedang ditimpa kesulitan, niscaya Allah mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Hadis ini pertama mengandung kabar keutamaan bagi siapa yang suka menolong dan membantu, bagi mereka yang membutuhkan bantuan, bagi orang yang betul-betul berada dalam kesempitan dan kesulitan. Yang kedua, hadis ini mengandung perintah bagi umat Rasulullah SAW untuk senantiasa membantu saudaranya, khususnya bagi mereka yang berada di atas kesulitan dan kehempitan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya nanti pada hari kiamat terdapat banyak sekali hal-hal yang sulit, lebih sulit daripada yang ada di dunia. Dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah, butuh kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan caranya adalah dengan kita menyiapkan itu semua ketika ada di dunia, dengan cara kita ringan tangan, sering membantu kepada saudara kita, sering menolong saudara kita. Kenapa antum? Iya, saya kehabisan uang. Ya sudahlah, ini saya pinjemi ya 50.000 untuk makan sama untuk beli sabun. Di antara contoh, ketika kita mendapati teman kita sedang kesulitan, namanya seorang mukmin, tentu dia akan malu kalau dia menampakkan apa yang menjadi gundah gulana hatinya karena kekurangan. Dan semua yang ada di sini tentu berbeda taraf ekonominya. Ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang nggak cukup, ada yang kurang cukup, ada yang minus, kan begitu. Macam-macam. Nah, kita hendaknya peka terhadap saudara kita sebagai perwujudan pengamalan hadis di atas dan juga sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah dan kemudahan Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Walaupun kalau seandainya saudara kita ini melakukan hal-hal yang membuat kita jengkel, maka hendaknya lisan ini keluar darinya doa yang baik. Makanya kalau kita
mengenal din kita, ketika seorang dibuat jengkel dan parah itu, biasanya keluar apa? Kata-kata Allah yahdik. Artinya apa? Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Baik tidak? Baik. Dan itu diungkapkan ketika kondisi jengkel biasanya. Dan itu tidak mengapa dalam hal ini wajar. Ya. Beda halnya kalau seorang itu ketika dalam kondisi ini dia apa? Mengatakan hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita khawatir tatkala ucapan itu keluar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita ketika dibully, diejek dan lain sebagainya dalam kondisi terzalimi. Oleh karena itu, ya, janganlah sampai keluar dari lisan kita untuk saudara kita kecuali ucapan yang baik, doa kebaikan untuknya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza da'a al-muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi, qala al-malak amin wa laka mithluh." Apabila seorang muslim dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya di kondisi dia lagi sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu mengamininya. Malaikat apa? Mengamininya dan juga mendoakan hal yang sama yang ia sampaikan doa itu kepada Allah. Walaka mithluh, dan semoga kamu pun juga mendapatkan kebaikan tersebut. Doa kebaikan yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, itu pun hakikatnya doa kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena malaikat Allah Azza wa Jalla mengatakan amin walaka mithluk. Amin, dan bagi kamu hal yang serupa. Jadi ini merupakan salah satu bentuk hak dan kewajiban di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita kembali, ya. Jika tadi poin pertama dikatakan bahwasanya ukhuwah itu adalah jalan menuju surga, yang kedua ukhuwah itu adalah tanggung jawab bersama, memiliki hak dan kewajiban, maka poin yang ketiga adalah ukhuwah ini, ya, wajib hukumnya bagi setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman harus ada ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas keikhlasan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sampaikan di atas, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada sebuah athar, yang mana athar ini kembali kepada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan ini berbicara tentang salah seorang sahabat yang mulia, Thumamah bin Uthal, ketika dia memeluk Islam. Umar mengatakan, qad kana wallahi fi aini asgharu min al-khinzir wa innahu fi aini al-an a'zamu min al-jabal. Qad kana wallah, demi Allah, dulu ini Thumamah bin Uthal dalam pandanganku dia lebih hina daripada seekor babi. Mengingat pada waktu itu dia berada di atas kekufurannya, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, membuat kegaduhan dan juga ancaman-ancaman kepada para sahabat. Namun tatkala dia masuk Islam, Thumamah bin Uthal ini radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Wa innahu fi 'ainil an, dan sesungguhnya dia itu ketika dia masuk Islam
dalam pandanganku a'zam minal jabal, jauh lebih besar daripada sebuah gunung. Artinya apa? Kecintaan Umar, kesayangan Umar kepada Thumamah bin Utsal itu terwujud. Mengingat bahwasannya ketika dia sudah muslim, mukmin, maka wajib untuk disayangi, untuk dicintai. Mengingat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka kewajiban ini harus ditegakkan, dan tidak mungkin iman itu akan sempurna sampai dia menyayangi saudaranya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah bahwasannya ukhuwah itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Mereka para sahabat memahami hal ini karena mengingat mereka dahulu sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka bertengkar, mereka saling berperang antara satu dengan yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain, dan itu pun berlangsung bertahun-tahun turun-temurun. Terus berjalan, baru kalau tiba bulan haram berhenti mereka. Makanya para sahabat ketika mereka dipersaudarakan oleh Islam antara satu dengan yang lain, mereka mengetahui ini merupakan nikmat yang sangat agung. Tidak ada lagi yang namanya musuh dan permusuhan. Sampai-sampai Allah katakan apa dalam surat Al-Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian tatkala ketika itu kalian bermusuhan satu sama lain, lantas Allah pun lunakkan hati-hati kalian, Allah jadikan kalian bersaudara dengan nikmat tersebut, berada di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang begitu kuat dan kokoh setelah datangnya Islam dan dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kita pun juga harus memandang demikian, bahwasannya jalinan persaudaraan kita dengan teman kita, dengan saudara kita, ini merupakan karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau hidup bermusuhan satu sama lain, maka sempit rasanya hidup itu. Ya, coba kalau seandainya ada dua orang atau dua kamar saling bermusuhan, ya, apa yang dirasakan oleh masing-masing mereka? Rasa tidak enak, tidak nyaman, ini dan begitu. Belum lagi kalau terjadi pertengkaran dan percecokan, permusuhan sampai perkelahian. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nikmat Allah ini harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan kita mewujudkan hak dan kewajiban yang kita punya, yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai kita hanya menuntut hak saja, sedangkan kewajiban tidak. Maunya dibantu temannya, datang curhat, melas, minta bantuan. Ketika lihat temannya dia kesusahan, peser pun tidak keluar, nengok pun tidak. Temannya sakit, tidak pernah jenguk di UKM. Bukan seperti ini persaudaraan yang diajarkan oleh agama kita. Baik. Yang terakhir,
agama Islam senantiasa memotivasi umatnya untuk menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Dan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul memaknai hal tersebut dengan mewujudkannya dalam pengamalan sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dalam hadis yang panjang, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wajabat atau haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Sungguh telah berhak mendapatkan cintaku dua orang yang saling menyayangi satu sama lain. Dan ini tidak terwujud kecuali dibangun di atas ukhuwah Islamiyah. Berhak mendapatkan cintaku bagi mereka yang selalu membantu satu sama lain. Berhak mendapatkan cintaku bagi mereka yang saling mengunjungi satu sama lain, dan berhak mendapatkan cintaku bagi mereka yang saling duduk di majelis ilmu. Kata para ulama, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya rentetan yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini tidak akan mungkin terwujud kecuali ketika seorang muslim membangun ukhuwah yang kuat. Ketika persaudaraan terjalin kuat, maka kita jumpai antara satu dengan yang lain saling menyayangi, satu sama lain saling membantu, saling menolong, satu sama lain saling mengajak kepada kebaikan, hadir di majelis ilmu, dan satu sama lain pun untuk mengajak mengunjungi saudara dan teman yang lain ketika membutuhkan, ketika sakit, butuh bantuan, dan seterusnya. Jadi ini yang difahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian kita tambahkan lagi, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum juga memahami betul bahwasannya ketika terputusnya jalinan ukhuwah Islamiyah akan mengantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap murkanya Allah itu akan kembali ke neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni di hari itu seluruh hamba-hamba Allah yang beriman selama tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Illa, kecuali kata Nabi, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Kecuali orang yang dia memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin, maka dikatakan tunggu sampai keduanya ini baikan. Tunggu sampai keduanya ini baikan. Tunggu sampai keduanya ini baikan. Diulangi 3 kali. Dan ini menunjukkan manakala terjadi permusuhan, terputusnya jalinan persaudaraan ini akan mengantarkan pada murkanya Allah. Dan di antara bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan ampun ketika di hari Senin dan Kamis Allah memberikan ampun kepada hamba-hambanya yang
yang beriman kepadanya subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini yang bisa kita kaji ikhwani fillah, dan harapan kita semuanya, khususnya ikhwani talabah yang ada di kampus kita yang tercinta ini, hendaknya kita lebih erat di dalam membangun jalinan ukhuwah kita dengan teman kita, dengan saudara kita. Jangan kita lihat kamu dari mana, kamu asalnya mana, sukunya apa, orang kaya, orang miskin, tidak. Tapi lihat dengan kacamata iman. Selama dia adalah seorang yang mukmin, dia adalah saudara kita. Dia adalah teman seperjuangan kita yang harus kita wujudkan hak dan kewajiban kita. Dengan demikian kita akan bisa menegakkan ukhuwah tersebut sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.